yang paling diuntungkan kalau Deddy Mulyadi bersalah atau kemudian setidaknya divonis seringan apapun, kan otomatis harus meninggalkan posisi gubernurnya, meninggalkan jabatannya. Yang paling diuntungkan wakilnya gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini ketika saya membaca terkait berita pernikahan anak dari Kang Deddy Mulyadi, saya akhirnya menyadari bahwa orang baik itu memang ya ada aja masalahnya. Ada aja ujiannya gitu, yang seharusnya tidak terjadi ini terjadi. Yang seharusnya pesta pernikahan itu bisa menjadi sebuah pesta yang membahagiakan, hari kebahagiaan untuk semua orang dan orang-orang yang dikenal. Kemarin ketika anak Deddy Mulyadi menikah, itu kemudian menjadi duka karena 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Dan itu menyakitkan sekali bagi Deddy Mulyadi karena Deddy Mulyadi ini adalah sosok tokoh yang sebenarnya cukup dibutuhkan di Indonesia. Ya, karena sekarang itu kalau kita melihat gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang memang tidak energik gitu ya. Terus kemudian kehadiran Gibran yang over belusukan, itu tidak menunjukkan sebuah kualitas. Karena semakin Gibran belusukan, semakin Gibran muncul, semakin Gibran bicara, semakin meragukan. Orang-orang jadi sadar, oh kualitasnya cuma segini gitu. Bahkan teman-teman saya juga yang pemilih Gibran gitu ya, akhirnya mereka nyesel juga tuh. Dulu tersilau gitu, anak Jokowi hebat dan sebagainya. Oh, dikiranya ini titisan Jokowi yang samalah seperti Jokowi. Ternyata kualitasnya jauh gitu. Mirip SBY sama Ibas. Jauh gitu. SBY sama AHY mendingan lah gitu. Ini SBY Ibas nih. Jokowi sama Gibran tuh kayak gitu. Udah jauh sekali kualitasnya. Jadi semakin Gibran muncul, semakin tidak menyenangkan. Nah, dengan kehadiran Deddy Mulyadi yang belusukan, yang menguasai sosial media, yang menguasai pemberitaan dalam beberapa bulan terakhir ini, itu menjadi sebuah penyegar gitu. Itu menjadi semacam harapan kepada rakyat Indonesia bahwa di masa depan, setidaknya di pemilu 2029, kalau Deddy Mulyadi maju sebagai capres, mereka sudah tahu siapa yang akan dipilih. Jadi kehadiran Deddy Mulyadi ini menyegarkan di tengah ketidakpastian, di tengah banyak kekacauan dan kekecewaan. Kecewa dengan Gibran gitu ya. Kemudian tidak puas dengan Presiden Prabowo yang memang terbatas pergerakannya gitu kan. Jadi Deddy Mulyadi ini jadi harapan banyak orang, tapi ya ternyata kemarin kemudian ada satu kasus yang tidak disangka-sangka, kemudian itu bisa mengakibatkan Deddy Mulyadi jadi terkena masalah gitu. Ya meskipun sebagian orang curiga bahwa Deddy Mulyadi punya ambisi dan sebagainya gitu ya, tapi sebagian orang lain ya tetap mendoakan, tetap mendukung Deddy Mulyadi itu bisa menjadi calon presiden dan nggak berharap insiden kemarin itu terjadi. Karena sekecewa-kecewanya orang kepada Jokowi atau kemudian merasa ditipu sama Jokowi dan keluarganya yang sebelumnya ya nggak ambisi di politik, anaknya cuma tukang martabak dan tukang goreng pisang, pisang goreng gitu kan. Oh sekarang ternyata semuanya menunjukkan ambisi yang sangat luar biasa dan mendapatkan posisi atau jabatannya masing-masing. Sekecewa apapun orang terhadap Jokowi, tetap saja mayoritas masyarakat Indonesia itu masih berharap kepada Deddy Mulyadi. Karena dia satu-satunya gitu. Gubernur yang lain nggak ada yang bisa memberikan harapan seperti halnya Deddy Mulyadi. Hovifah misalkan nggak bisa. Gubernur Banten nggak tahulah mana itu gitu kan. Ada apa enggak. Gubernur Jawa Tengah ya apalagi gitu kan. Nggak ada beritanya. Gubernur Jakarta sekalipun Pak Pramono Anung bukan gayanya. Memang bukan gaya kepemimpinan Pak Pramono untuk aktif atau sering menyapa warga dan belusukan, memang bukan gayanya gitu. Jadi Deddy Mulyadi satu-satunya harapan sebenarnya. Tapi ketika kemarin ada insiden, ini mengecewakan banyak orang yang sebelumnya berharap Deddy Mulyadi bisa agak panjang karirnya di politik. Awalnya saya pikir Deddy Mulyadi ini akan mulus-mulus saja. Ya karena dia didukung oleh partai pemenang pemilu, bukan partai pemenang. Partai penguasa yang ketua umum partainya jadi presiden Indonesia. Deddy Mulyadi ada di sana gitu. Jadi kalau 2029 Deddy Mulyadi maju sebagai capres, ini
hitungannya jalan tol gitu. Ketika capres yang lain harus apa namanya, berproses sangat panjang, harus ya seperti lewat jalan yang bukan tol gitu kan. Tapi Deddy Mulyadi spesial karena dia kader Partai Gerindra. Ya dia petahana katakanlah, kalau nanti didukung sama Pak Prabowo, muncul dari partai besar dan punya modal pengenalan yang sangat tinggi di masyarakat. Tapi semua modal ini hari ini kayaknya jadi berantakan sekali setelah anaknya menikah dan mengadakan pesta pernikahan yang kemudian mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Semua modal yang selama ini dikumpulkan oleh Deddy Mulyadi jadi kayak sia-sia gitu. Kalau sebelum-sebelumnya, blunder-blunder sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Deddy Mulyadi, misalkan dengan marah-marah kepada supporter sepak bola itu ya, itu memang bikin kaget, tapi ya itu blunder yang biasa. Orang lain juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Atau bonus kepada Persib yang kemudian ternyata tidak terrealisasi sesuai rencana ya, karena ketika meminta kepada ASN untuk sumbangan ternyata nggak semua ikut nyumbang misalkan. Itu oke lah, itu blunder yang ya bisa dimaafkan, bisa dijelaskan, bisa dinetralisir. Tapi kemarin gitu ya, ketika anak Deddy Mulyadi menikah dan kemudian kerumunan warga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota kepolisian, itu rasanya terlalu mudah dipahami oleh semua orang. Terlalu mudah untuk menyimpulkan bahwa ini adalah kesalahan yang nggak termaafkan. Nggak bisa gitu. Kalau soal marah kemarin Pak Deddy Mulyadi marah kepada supporter sepak bola, orang-orang masih bisa nerima, wajar marah dan sebagainya. Tapi ketika ada orang meninggal dunia, bagaimana cara kita untuk mewajarkan atau menormalkan itu semua? 3 nyawa itu bukan orang yang seharusnya meninggal waktu itu. Tapi efek dari sebuah acara pernikahan anak Deddy Mulyadi yang nampak tidak terencana, yang manajemennya sangat buruk sekali, itulah yang kemudian mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Dan hari ini Deddy Mulyadi saya lihat pernyataannya di media sudah menyampaikan permintaan maaf dan kemudian mau bertanggung jawab kepada keluarga korban yang ditinggalkan untuk bisa diberikan dana 150 juta orang per korban, dan kemudian nanti katanya anak dari yang ditinggalkan akan diberikan beasiswa oleh Deddy Mulyadi sampai ke perguruan tinggi. Dan itu menunjukkan memang Deddy Mulyadi ya menyadari bahwa ini adalah bagian dari kesalahan yang harus dia tanggung gitu. Dan ya Deddy Mulyadi sudah nampaknya bersiap untuk dipanggil oleh pihak kepolisian, dan memang dia sudah nggak bisa menghindar gitu. Karena ini emang acara dia pribadi, keluarga. Bukan acara gubernur Jawa Barat gitu ya. Bukan acara kader Gerindra, enggak. Ini acara dia, murni acara pribadi karena anaknya menikah dengan wakil bupati Garut. Makanya kemudian ada semacam pesta pernikahan yang seperti itu. Ya, dengan begitu nanti Deddy Mulyadi mungkin bisa dimintai pertanggungjawaban, ditanya soal kronologi, kenapa kemudian ini bisa terjadi, dan kemudian juga ditanya kenapa tidak ada antisipasi, kenapa ada agenda makan gratis, kenapa ada orang berbondong-bondong untuk masuk, apakah ada pembagian uang atau pembagian makan dan sebagainya. Itu harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Deddy Mulyadi, dan ya itu bisa mengakhiri semua karir, semua perjalanan politik yang selama ini sudah disiapkan oleh Deddy Mulyadi sendiri. Karena kalau melihat kasus kemarin ya, itu sangat jelas sekali Deddy Mulyadi itu bersalah. Jauh lebih jelas dibandingkan kasusnya Tom Lembong. Ya karena Tom Lembong itu kan melakukan impor gula, dia tidak menerima uang, tidak memperkaya diri, dia tidak korupsi, semua aturan sudah dia jalankan, tapi dia tetap akhirnya divonis 4,5 tahun penjara. Kasusnya nggak jelas, tapi bisa divonis gitu. Deddy Mulyadi jauh lebih jelas. Jauh lebih jelas. Jadi ya kalau nanti dia dimintai pertanggungjawaban, maka ya masuk akal kalau kemudian nanti pada akhirnya dia ditahan. Karena 3 orang yang meninggal dunia itu adalah fakta dan nggak bisa dihidupkan lagi.
26 orang luka-luka hari ini semuanya menjadi saksi kenapa situasi ini bisa terjadi. Dari sisi kronologi, semua orang bisa bercerita dari sudut pandangnya masing-masing. Dan ujungnya, kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab, ini pasti yang punya hajatan gitu. Ini kan hajatannya Deddy Mulyadi. Sama misalkan gitu ya, misalkan ada pesta pernikahan rakyat ya, yang menutup gang, menutup jalan gitu ya. Kalau ada sesuatu terjadi, kemudian ada orang protes, siapa yang pertama kali diprotes? Nggak mungkin polisi atau satpam atau orang yang menjadi penitia. Pasti yang diprotes atau diminta menjadi bertanggung jawab adalah Soebul Hajah atau orang yang punya hajat, orang yang menyelenggarakan itu. Sama halnya dengan Deddy Mulyadi kemarin. Ketika anaknya menikah, yang bertanggung jawab ya Deddy Mulyadi, karena dia yang punya acara gitu. Ya, jadi bagi saya, kalau Tom Lembong saja yang kasusnya tidak jelas, dia bisa masuk penjara dengan vonis 4,5 tahun penjara, maka Deddy Mulyadi dengan kasus yang lebih mudah dipahami, lebih jelas masalahnya, dan lebih mudah untuk dimintai pertanggungjawaban, maka semestinya dia bisa masuk gitu. Tapi pada akhirnya nanti akan tergantung kepentingan dan kegentingan politik. Ya, mungkin orang-orang akan ada yang berpikir untuk menyingkirkan Deddy Mulyadi karena ada kesempatan, kan? Mungkin juga ada orang-orang yang berpikir, ya memang sudah waktunya Deddy Mulyadi berhenti dan supaya situasi di media sosial tidak dikuasai oleh dirinya. Nanti akan ada yang diuntungkan. Intinya ketika Deddy Mulyadi masuk atau kemudian bermasalah seperti sekarang, banyak pihak diuntungkan. Misalkan dari pihak Gibran, ya mungkin Gibran tidak berharap gitu, tapi dari pihak Gibran diuntungkan. Karena nggak ada saingannya lagi di sosial media gitu. Gibran bisa main sendiri itu. Pejabat aktif yang belusukan kemana-mana dan punya pemberitaan yang luas gitu. Exposure-nya besar sekali. Kalau nggak ada Deddy Mulyadi. Ya, karena Pramono Anung nggak bisa mengimbangi itu dan memang bukan gayanya. Kemudian yang paling diuntungkan kalau Deddy Mulyadi bersalah atau kemudian setidaknya divonis seringan apapun, kan otomatis harus meninggalkan posisi gubernurnya, meninggalkan jabatannya. Yang paling diuntungkan wakilnya gitu. Kalau yang paling diuntungkan wakilnya, ini dalam catatan saya setelah saya cek ya, ternyata wakilnya ini adalah kader Partai Golkar. Ya, Golkar akan berkuasa gitu. Dia akan memenangi atau menguasai Jawa Barat. Ya, nanti sebagai gantinya wagubnya ya dari Partai Gerindra pastinya gitu. Bagi Partai Gerindra sendiri, ya ini nggak tahu saya gitu ya, ini apa kemungkinannya. Tapi dengan kehadiran dan kemunculan Deddy Mulyadi, itu bisa menjadi ancaman tersendiri kepada Presiden Prabowo kalau 2029 mau maju lagi. Ya kalau nggak mau maju lagi, bisa aja Deddy Mulyadi yang diusung gitu. Tapi kalau Pak Prabowo mau maju lagi, Deddy Mulyadi rasanya akan punya potensi untuk diusung oleh partai lain gitu. Jadi ya sampai di sini itulah kalkulasi dan hitung-hitungan politiknya, dan nanti akan seperti apa kita lihat saja. Tapi ya ini hanya sebuah opini dan pendapat biasa saja gitu. Tidak ada sentimen-sentimen negatif karena yang terjadi kemarin memang itu mengagetkan, mengejutkan banyak orang. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi akhirnya terjadi, dan itu adalah bagian dari takdir politik yang mungkin memang menjadi titik akhir atau awal kalau nanti Deddy Mulyadi lolos gitu ya, ini mungkin akan jadi awal evaluasi Deddy Mulyadi dengan gaya politiknya ke depan akan seperti apa. Kalau mempertahankan gaya politik yang masih lama seperti sebelumnya, kejadian seperti ini bisa terjadi lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.